Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, salam patunggilan. Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita dipertemukan di dalam acara Sapa Pagi di hari Selasa, tanggal 22 April tahun 2025. Tema pada pagi hari ini adalah kasih yang terindah. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mempergumulkan firman Tuhan sebagai dasar kita dalam menjalani hidup dan kehidupan di pagi hari ini hingga malam hari nanti, terlebih kita bersama-sama masuk di dalam doa untuk mendasarkan firman ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kami untuk bertemu di udara melalui acara Sapa Pagi. Kami hendak bersama-sama mempergumulkan apa yang menjadi sabda Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami hendak bersama-sama mendasarkan kehidupan kami di hari ini pada firman Tuhan. Tuhan sertai setiap hati kami, pikiran kami, biarlah secara bersama-sama kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana Tuhan, rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Bapa yang baik, setiap kami yang pada saat ini mendasarkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memimpin, memberkati kami, sehingga kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Bapa, berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu, siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang lalu kita sudah melaksanakan ibadah Minggu Palmarum. Kita memperingati akan kedatangan Tuhan masuk ke kota Yerusalem, di mana pada saat itu seluruh warga kota Yerusalem mengeluh-elukan kedatangan Sang Tuhan dengan mengalasi setiap jalan yang akan dilalui dengan daun palem, bahkan ada yang mengalasi dengan baju mereka. 5 hari setelah perayaan Minggu Palmarum, Tuhan yang mereka elu-elukan pada saat itu masuk ke dalam pengadilan, yaitu pengadilan yang dipimpin oleh Pontius Pilatus. Dari pengadilan itu diputuskan oleh para Imam Farisi bahwa Yesus harus disalibkan. Sebelumnya mereka mengeluh-elukan, 5 hari kemudian mereka memaksa Yesus untuk disalibkan. Nah, pada rangkaian ini Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa bersama-sama melihat bagaimana Tuhan yang mereka harapkan sebagai pembebas dari bangsa Israel, tetapi pada akhirnya mereka siksa, mereka salibkan, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, 3 hari setelah penyaliban, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus kembali mengambil nyawanya. Tuhan Yesus kembali hidup sebagai bukti bahwa Tuhan telah menang atas maut.
Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai umat manusia yang lahir dari dosa, pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Adam, kita warisi hingga saat ini. Kita seorang pun tidak ada yang terbebas dari kuasa maut. Kita saat ini mewarisi dari pelanggaran Adam yang membawa konsekuensi maut bagi kehidupan kita. Kita bersama-sama menghayati bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib adalah untuk menebus dosa kita. Sungguh karya Tuhan ini adalah karya yang sangat besar. Kasih yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adalah kasih yang terbesar yang diterima oleh manusia di sepanjang kehidupannya. Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Yesus menyerahkan nyawanya dan mengambil nyawanya kembali setelah 3 hari. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah kasih terbesar dan terindah yang diterima oleh umat manusia. Seberapa besar kesalahan dan dosa yang kita lakukan, seberapa banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan kita, tetapi Yesus telah menebus dosa kita dan kesalahan kita. Demikian juga sudah Tuhan tutup segala kekurangan dan ketidaksempurnaan kita. Sebagai ungkapan syukur atas kasih terindah yang boleh kita terima, mari kita bersama-sama menebar kasih itu kepada sesama kita. Mari kita bersama-sama menyampaikan kasih yang kita terima kepada sesama, baik itu sesama dalam artian bahwa kita adalah saudara-saudara seiman, ataupun juga kita tebar kepada saudara sesama umat manusia. Kita hidup di dunia tidak hanya seorang diri, kita bergaul bersama orang-orang yang percaya, bahkan juga orang-orang yang membenci keberadaan kita, karena kita sebagai pengikut Yesus. Mari kita bersama-sama menciptakan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Bersama kita menghormati setiap orang, baik orang itu yang baik kepada kita, ataupun juga orang yang kurang baik kepada kita. Mari kita bersama-sama menjaga hati, menjaga sikap, sehingga kasih yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita boleh kita sebarkan kepada orang-orang lain. Biarlah setiap orang mengetahui bahwa kita adalah murid dari kasih itu sendiri. Melalui tingkah laku kita, kasih itu dapat diterima dan dapat menjangkau seluruh kehidupan masyarakat. Biarlah renungan singkat pada pagi hari ini boleh memampukan kita, boleh membawa kita untuk semakin mengerti akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kasih yang besar yang sudah kita terima, kita sebarkan melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini dari pagi hingga malam nanti. Tuhan Yesus memberkati. Amin.